Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Shahida Sunnah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya nih dengan pelantikan presiden baru kita nih? Ya, Pak Prabowo Subianto. Jadi mungkin harapan kita Pak Prabowo bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap rakyat Indonesia. Teman-teman Shahida Sunnah insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya Muhammad Ali Subha dan alhamdulillah juga kita sudah ditemani dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Kak Muhammad Yusron Ihsani. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa disapa dulu Kak teman-teman Shahida Sunnah yang ada. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SDS dimanapun berada, kita saling menyapa malam ini. Semoga teman-teman di rumah sehat, alhamdulillah. Dan kami doakan semoga teman-teman senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menuntut kebaikan, menuntut ilmu agama, untuk senantiasa berada dalam jalan kebenaran, untuk senantiasa mencari teman-teman yang soleh, lingkungan-lingkungan bi'ah yang bisa menjadikan semangat teman-teman untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di rumah dimanapun berada, mari senantiasa kita saling mendoakan, saling menolong dalam kebaikan, saling menasihati, saling mengingatkan untuk kita senantiasa bisa menjadi pemberi syafaat untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, karena kita di dunia dahulu menjadi orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh yang dengannya kita bisa menjadi wasilah untuk teman-teman dan keluarga untuk senantiasa mengajak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan hati-hati kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman Shahida Sunnah insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki pembahasan kita pada malam hari ini, mungkin bagusnya kita mendengar sedikit cerita nih dari Kak Yusron. Karena setahu Ana, Kak Yusron ini baru pulang dari melaksanakan umroh ya Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah mungkin dari Kak Yusron sendiri, ada nggak Kak momen yang sangat berkesan bagi Kak Yusron ketika melaksanakan ibadah umroh? Ya, alhamdulillah. Masalah umrah Kak Ali, insyaallah ini merupakan salah satu momen yang sangat berkesan sekali dalam kehidupan kami, karena alhamdulillah kami baru pertama kali juga melaksanakan umrah, hadiah dari Ustadz kita, insyaallah Ustadz Muhammad Fahru Razi Ansar. Kita doakan semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau, bizahumullah, dan senantiasa memberkahi harta-harta beliau dan keluarga beliau, dan menjaga beliau sampai Allah masukkan ke dalam surga bersama para keluarganya. Allahumma amin. Salah satu keadaan yang mengesankan bagi kami pertama melaksanakan umrah adalah pertama kami melihat Ka'bah secara langsung. Masya Allah, ini salah satu keadaan yang membuat kami sangat terharu dan tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali air mata yang berjatuhan. Insya Allah, karena begitu kami rindunya dan cintanya untuk melihat Ka'bah secara langsung. Allahu Akbar. Masya Allah, ini salah satu yang kami tidak bisa lupakan dalam kehidupan kami. Sampai tidur, Masya Allah, masih terbayang ya. Apalagi hari-hari sendiri, Masya Allah, mengingat momen-momen seperti ini, Masya Allah, ini sangat berkesan sekali dalam kehidupan kami. Keadaan yang kedua adalah, Masya Allah, mengunjungi masyair, ya, syiar-syiar Islam di sana yang dijelaskan juga oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil selama di perjalanan. Salah satu dari masyair yang kami kunjungi adalah di Masjid Quba, kemudian Jabal Uhud. Masya Allah, ini dijelaskan bagaimana para sahabat dulu berperang. Masya Allah, ini sampai dijelaskan detail oleh Ustadz kita, dan kami banyak mengambil pelajaran bagaimana Rasulullah SAW dengan kegigihannya mengatur para pasukannya. Dan ini merupakan salah satu contoh pemimpin yang kita idam-idamkan. Semoga yang disebutkan tadi, Masya Allah, Pak Prabowo Subianto yang sudah terlantik menjadi presiden kita, semoga beliau bisa menjadi presiden yang bisa membawa umat ini ke dalam
kebenaran, kejayaan, dan bisa menjadi negara yang tenang dan bisa merasakan kemakmuran ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa kami ceritakan sedikit dengan umrah kami bersama Ustadz Muhammad Farazi Ansar hafizahullahu taala. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan sedikit cerita dari Kak Yusron tentang pengalamannya selama melaksanakan ibadah umroh. Nah, kali ini kita akan memasuki tema pembahasan kita pada malam hari ini. Tentu saja temanya itu bukan tentang umroh, tapi tema kita pada malam hari ini itu ialah dengan tema Ku Jemput Hidayah Terbaikku versi Kak Yusron. Nah, Kak Yusron kan tema kita pada malam hari ini kan berkaitan tentang hidayah nih. Menurut Kak Yusron sendiri, apa sih itu yang namanya hidayah? Iya, jadi berbicara tentang hidayah, Kak Ali, Masya Allah, ini hidayah sebenarnya seluruhnya itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan dan mencari hidayah ini. Adapun hidayah ini adalah salah satu cara dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Tugas kita lah manusia ini untuk mencarinya. Begitu pula teman-teman Shahidah wa Sunnah dimanapun berada, kalau kita mau berbicara tentang hidayah, maka tanyakan diri kita, apa kita sudah berusaha untuk mencarinya dan mendapatkannya? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum itu sebelum kaum tersebut mau merubah diri mereka sendiri. Jadi hidayah ini, Kak Ali, kalau kita berbicara, ini para ulama sudah jelaskan. Ya, salah satunya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata Imam Ibnu Qayyim, hidayah ini terdiri dari 4 macam, diklasifikasikan dalam 4 macam. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, hidayah yang pertama adalah hidayatul ammah, hidayah umum yang diberikan kepada seluruh makhluk, termasuk kita manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Yang pertama al-khalaq, yang menciptakan, kemudian fasawwa, yang menyempurnakan, kemudian al-qadar, yang menentukan kadar kemaslahatan dalam setiap aktivitas manusia. Yang keempat adalah al-huda, yang memberi petunjuk. Kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hidayah ada yang disebut dengan hidayatul bayan, hidayah penjelasan dan petunjuk. Hidayah ini adalah hidayah yang diberikan untuk memberikan petunjuk kepada seorang hamba, meskipun semuanya tidak harus mendapatkan hidayah secara keseluruhan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa'amma thamuda fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berikan hidayah kepada mereka. Akan tetapi mereka mengatakan fastahabbul hama, maka mereka lebih mencintai kesesatan. Maka mereka buta dengan hidayah 'alal huda. Mereka buta terhadap hidayah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepada mereka. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hidayah at-taufiq wa hidayatul ilham. Ini adalah hidayah tahta masyiatillah. Semua yang Allah kehendaki. Ada yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan berikan kebaikan. Ada Allah yang tidak dia inginkan kebaikan, maka Allah tidak berikan kebaikan kepadanya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Qur'an, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi ila siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan, mengajak kita masuk ke dalam daris salam surga dan kepada jalan yang lurus. Adapun hidayah taufik ini adalah hidayah yang Allah berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Walaupun manusia ini semuanya berkumpul, bersatu untuk memberikan hidayah petunjuk kepada manusia, maka mereka tidak akan mampu. Nah, Kak Yusron, tadi kan Kak Yusron ini sudah menjelaskan nih, ya, secara lebar tentang penjelasan terkait dengan hidayah. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara kita menjemput yang namanya hidayah, Kak? Jadi, Kak Ali, Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa. Patut sebenarnya untuk diketahui oleh teman-teman juga di rumah, Insya Allah, termasuk teman-teman Shahidah wa Sunnah. Jadi bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan hidayah atau menjemput hidayah? Insya Allah. Ini sudah jelas tadi kita jelaskan di pembahasan awal masalah hidayah, itu ada disebut dengan hidayatu al-ammah. Ada hidayah umum. Disinilah kita bisa memanfaatkan hidayah itu sendiri. Bagaimana cara kita menjemput hidayah itu sendiri? Yang pertama, bagaimana kita melihat orang-orang di sekeliling kita.
bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita melihat dari mereka kebaikan dan ada sentuhan di dalam hati kita, maka itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sepatutnya atau sepantasnya bagi kita untuk menjemput barang tersebut yang kita merasakan adanya ketenangan dalam hati kita. Bagaimana ketika melihat orang ke masjid? Bagaimana kita mendengar orang yang membaca Al-Quran? Bagaimana kita melihat saudara kita yang senantiasa berta'awun, saling membantu dalam kebaikan? Ketika ada perubahan yang kita rasakan dalam hati kita dengan pandangan-pandangan seperti itu, maka itulah salah satu sinyal yang Allah kirimkan kepada kita untuk mendapatkan hidayah. Maka hidayah itu bisa dari mana saja datangnya, yang di situ adalah bagaimana Allah menunjukkan kita, dan kitalah di situ yang berperan untuk mengambil petunjuk tersebut. Maka inilah peluang bagi kita manusia yang hari ini masih bingung, masih ragu dengan hidayah ini, maka patut bagi kita untuk mencari mana itu orang-orang yang bisa kita mendapatkan kebaikan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti cara kita dalam menyebut hidayah itu Kak, untuk apa caranya itu kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, biar kita belum mudah meraih namanya hidayah. Nah, jadi kan bagaimana cara kita mendapatkan hidayah ini? Nah, ini bagaimana ya proses kakak dalam mendapatkan hidayah. Nah, selama ini dari kakak pribadi lah, bagaimana cara mendapatkan hidayah itu bagaimana? Iya, terkait masalah pertanyaan kisah kami, insya Allah ini kita akan berbicara insya Allah secara rinci sedikit terkait kisah kami dalam mendapatkan hidayah, insya Allah. Yang pertama, kami memperkenalkan, kami berasal dari Sulawesi Tenggara. Kami dahulu menyelesaikan sekolah menengah pertengahan SMP ya. Itu di Kendari. Di sana kami tidak seberuntung teman-teman yang sekolah di perkotaan seperti ini. Kami melihat sekolah di SMP di kota, Masya Allah, SD juga begitu. Itu sudah ada musola di dalam sekolah. Tapi kami di SMP dulu tidak ada. Jadi memang masalah sholat itu masih kelalaian. Ya, jadi sholat itu belum terperhatikan sampai masuk SMP. Alhamdulillah setelah selesai SMP, ada ajakan dari kakak yang berkeluarga di Makassar, itu untuk kami melanjutkan pendidikan di Makassar. Ya, insyaallah. Disitulah pertama kami meninggalkan kampung kami dengan tidak ada bekal apa-apa. Artinya tidak ada perbekalan terkait dengan agama ini. Ya, kami belum kenal yang namanya tarbiyah, belum kenal bacaan Quran secara baik dan benar terkait hukum-hukum tajwid, karena memang tidak ada guru atau pengajar yang memang mengajarkan itu di kampung. Ya, termasuk kami tidak dapatkan. Ada kami dapatkan cuma ngajar Iqra aja. Al-Quran kami tidak dapatkan. Ya. Jadi berarti maksudnya itu berarti kakak pas pindah ke sini itu berarti sama sekali nggak menahu tentang maksudnya tentang ajaran agama Islam gitu. Iya. Memang pas ke Makassar itu belum tahu banyak tentang agama ini. Memang terkait begitupun juga Al-Quran. Ngajinya juga masih berantakan, ya, sholat juga begitu. Ya, begitulah cerita waktu pertama. Iya. Alhamdulillah tantangan selama hijrah, Masya Allah itu banyak sekali, ya. Termasuk dalam perihal sholat, ya. Yang sebelumnya Masya Allah itu sholat belum terperhatikan, ya. Karena yang pertama belum tahu fadilahnya, keutamaannya. Bagaimana keutamaannya sholat berjamaah di masjid, saf awal di masjid, sholat sunnah itu belum dapat selama kami di kampung, ya. Begitu kami sudah masuk ke kota Makassar melanjutkan SMA, alhamdulillah itu sudah mengetahui fadilah keutamaan dari sholat tersebut, ya, karena sudah mengikuti taklim, tarbiyah, tabligh akbar, itu sudah kami dapatkan secara umum ilmu-ilmu tentang sholat. Adapun yang lain tantangannya adalah jauhnya dari teman-teman dahulu, ya, mereka sampai melarikan diri sendiri, ya, karena sudah mengetahui perubahan kami. Dan ini merupakan salah satu ujian juga untuk kami yang kami dapatkan.
karena susah lagi untuk berhubungan, ya, berkomunikasi dengan mereka. Yang ketiga adalah yang kami dapatkan banyaknya kaum hawa, ya, Allahu Akbar. Ada saja dari teman-teman yang dahulu itu senantiasa mau mengajak untuk nongkrong bareng, ya, karena memang di kampung begitulah terkenalnya, ya, perempuan dan laki-laki selalu ikhtilat, bercampur, ya, tidak memperhatikan batasan-batasan. Adapun yang lain alhamdulillah tidak ada, cukup di permasalahan masalah ibadah aja, karena memang dahulu itu ibadah sangat tidak terperhatikan karena belum ada ilmu yang sampai ke sana. Mungkin ini aja yang kami bisa ceritakan terkait masalah hijrah kami, insyaallah. Nah, Kak Yusron, tadi kan Kak Yusron ini sudah menceritakan nih tentang Kak Yusron hijrah dan juga rintangan-rintangan yang pernah Kak Yusron alami selama hijrah nih. Nah, Kak Yusron, yang kita ketahui kan sekarang nih kita berada di dunia di mana zaman gempuran media sosial dan juga berkembangnya pesat dunia teknologi kan. Nah, menurut Kak Yusron sendiri, apakah dua hal ini, ya, sosial media dengan teknologi, bisa membantu kita dalam mendapatkan yang namanya hidayah, atau malah sebaliknya menjadi hambatan bagi kita untuk mendapatkan yang namanya hidayah? Iya. Jadi berbicara dengan teknologi dan media ini, apakah kita bisa mendapatkan hidayah lewat wasilah ini? Ya. Kami ceritakan, kami pribadi sebenarnya juga banyak belajar lewat media ini, ya. Artinya sering mendengarkan ceramah lewat media yang misalnya kita tidak bisa hadiri langsung kajian ustadznya, ya, taklimnya ustadznya. Dan salah satu wasilah yang bisa menghantarkan kita untuk bisa mendapatkan itu adalah salah satu kita bisa melalui media. Ya, kita bisa buka YouTube, kita bisa buka channel-channel dakwah. Ya, ini salah satu wasilah kemudahan yang Allah berikan lewat kita. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwasanya media ini adalah salah satu juga cara daripada cara-cara Allah memberikan kita hidayah, yaitu tergantung bagaimana manusia tersebut, yaitu orang tersebut adalah menggunakan media ini, teknologi ini sebagai wasilah dia mendapatkan kebaikan. Nah, begitu pula sebaliknya, orang yang tidak mau mencintai hidayah, tidak mau hidayah, memang dia gunakan media ini sebagai wasilah keburukan yang bisa menjadi memudaratkan dirinya dan memudaratkan orang lain. Jadi disinilah kita memilih. Makanya kehidupan adalah pilihan. Kita memilih jalan terbaik atau jalan terburuk. Jadi disinilah peran kita sebagai manusia yang punya akal diberikan untuk berpikir. Kita gunakan media ini sebagai jalan daripada jalan-jalan kita meniti kebaikan. Jadi bisa kita katakan singkatnya media ini bisa menjadi wasilah untuk kita mendapatkan hidayah. Kak Yusron, berarti media sosial bisa kita manfaatkan nih, bisa kita manfaatkan untuk bagaimana cara kita mendapatkan hidayah Allah. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak Yusron. Yang pertanyaan terakhir nih. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir ini mengenai tentang bagaimana nih Kak Yusron kita mempertahankan keistiqomahan kita nih dalam proses hijrah. Kan biasa kan ada orang hijrah nih, tapi nggak istiqomah, akhirnya kembali lagi ke jalan yang lama gitu, maksudnya kembali ke kemaksiatan, nggak konsisten gitu. Jadi bagaimana cara kita agar konsisten? Baik, teman-teman, saya dakwah sunnah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pertanyaan kita yang terakhir, kita lebih fokus sedikit menyimak agar kita bisa mendapatkan beberapa faidah yang insyaallah kita banyak beristifadah dan semoga ini bisa menjadi bekal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang istiqamah sampai Allah kirimkan malaikat dan mengatakan kepada kita absyiru bil jannah. Nah, teman-teman sekalian dimanapun berada, terkait dengan cara kita untuk menjaga istiqamah, yang pertama adalah bagaimana kita berusaha memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebenarnya harus kita perhatikan. Bagaimana kita senantiasa berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga bacaan Quran kita, menjaga pergaulan kita, menjaga lingkungan-lingkungan yang bisa mendekatkan kita dengan kebaikan. Salah satunya adalah teman yang saleh. Sebagaimana kita ketahui kaidah al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung terhadap agama temannya. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu tergantung siapa yang dia cintai. Kalau kita senang dengan orang-orang kafir,
senang dengan orang-orang yang berbuat keburukan, maka seperti itulah hakikatnya kita. Akan tetapi ketika kita senang dengan bermajlis dengan orang-orang yang senang dengan kebaikan, yang senang mengingatkan dalam kebenaran, maka seperti itulah keadaan kita. Kemudian tips yang selanjutnya agar kita senantiasa istiqomah, kita senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Oke. Teman-teman, tips yang selanjutnya untuk kita bisa istiqomah adalah kita senantiasa bertadzakkar, mengingat firman Allah Subhanahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallahu istaqamu, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka para malaikat akan datang kepadanya mengatakan wala tahzanu, jangan bersedih. Kenapa? Abshiru bil jannah, karena kalian adalah orang-orang yang telah istiqomah, maka Allah akan kabarkan surga kepada kalian. Inilah yang kita impikan dari istiqomah, teman-teman sekalian. Sehingga sepantasnya ayat inilah yang menjadi tujuan motivasi kita untuk istiqomah. Bukan karena tetangga kita, bukan karena teman kita, bukan karena perkataan orang yang ingin kita akan dapatkan. Tetapi disinilah fungsi kita, tujuan kita untuk mendapatkan istiqomah adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga motivasi, tips penting yang perlu kita ingat untuk istiqomah adalah menjaga senantiasa amalan-amalan kebaikan, termasuk keadaan kita dengan Al-Quran. Yang terakhir sekali untuk kita bisa istiqomah adalah menjaga amalan-amalan an-nawafil, menjaga amalan-amalan sunnah kita. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani law utiyannahu wa la in ista'adani law idannahu. Begitulah orang-orang yang dekat dengan sunnah. Allah cinta kepada dia. Ketika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka siapa yang bisa menyesatkannya? Ketika Allah sudah cinta dengan seorang hamba, maka siapa yang bisa menelantarkannya? Tidak ada yang bisa mengganggu hamba tersebut kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis sahabat Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari, kata Rasulullah SAW, wa majtama qaumun la. Apa kata Rasulullah SAW? Lau an yajtama'a ummah ala ayyam fauka bi syai' la yanfuka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Begitu juga keburukan. Kita tidak bisa mendapatkan keburukan kecuali atas apa Allah yang kehendaki. Begitu pula kebaikan, teman-teman sekalian. Sehingga istiqomah yang pertama yang kita jaga adalah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan kita terhadap amalan-amalan kita. Mungkin ini kali yang bisa kami sharing dalam acara ini. Semoga kedepannya bisa ada lagi waktu untuk bisa bincang-bincang terhadap anak-anak muda yang terkhusus di kalangan kita sebagai mahasiswa muslim. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan mengambil kebaikan dan senantiasa mendoakan dalam kebaikan. Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang mendoakan di antara kebaikan sesama seorang muslim, maka kata malaikat, falaka mithluh. Maka malaikat akan mengatakan kepada kita, ganjarannya juga seperti yang kau doakan. Mungkin ini kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kami katakan kepada Kak Yusron ya, telah meluangkan waktunya kepada kami. Nah, alhamdulillah teman-teman Shahidahus Sunnah ya. Tadi Kak Yusron sudah memberitahu kepada kita semua tentang apa itu hidayah dan bagaimana cara kita mendapatkan hidayah, dan tantangan apa juga selama kita proses dalam hijrah. Nah, dan juga hal-hal penting apa yang bisa kita lakukan dalam kita hijrah. Nah, sebelum kita tutup ya pembahasan kita pada malam hari ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pertama kali ya, banyak-banyak terima kasih kepada Kak Yusron ya, telah meluangkan waktunya sharing-sharing ilmu dan pengalaman kepada kami, dan juga tak lupa kepada teman-teman Shahidahus Sunnah ya, kepada teman-teman Shahidahus Sunnah yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video-video kami ya. Semoga pembahasan malam ini
ya, dan juga pembahasan selanjutnya dari pembahasan sebelum-sebelumnya bisa bermanfaat untuk teman-teman Shaidaw Sunnah, Kak Yusron, dan juga diri saya pribadi. Nah, dan jangan lupa pula untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman Shaidaw Sunnah, subscribe, like, and share video-video kami ya, agar channel kami ini makin berkembang dan juga makin bermanfaat nih untuk teman-teman Shaidaw Sunnah yang di rumah. Mungkin itu saja, kami tutup. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.